Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Fadilah dengan NIM 12 mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah dan latar belakang Nabi Ibrahim alaihi salam. Latar belakang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah putra Azar, Tari bin Tahur bin Sarud bin Rauh bin Falij bin Abir bin Salih bin Al-Faksal bin Sam bin Nuh alaihi salam yang bekerja sebagai pengrajin berhala. Ia dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di Padang Aram di kerajaan Babylon yang diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an yang memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Sejak lahir, ia terpaksa hidup terpisah dari kedua orang tuanya karena berlaku peraturan kerajaan untuk membunuh setiap anak bayi laki-laki yang lahir. Alasannya karena Raja Namrud khawatir jika nantinya bayi-bayi itu akan menghancurkan kerajaannya, sehingga ayah Nabi Ibrahim menyembunyikan beliau di hutan untuk menyelamatkan Bani Ibrahim dari pasukan Raja Namrud. Saat Nabi Ibrahim mulai tumbuh besar, beliau mulai berpikir kenapa masyarakat menyembah berhala, padahal berhala hanya benda mati yang terbuat dari batu, sehingga beliau tidak mau menyembah berhala. Pada saat Nabi beranjak dewasa, Allah memberikan akal, pikiran yang luar biasa cerdas, sehingga saat itulah Nabi Ibrahim mulai mendakwah. Masa dakwah Nabi Ibrahim. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau dihadang dengan persoalan berat, di mana masa jahiliyah adalah masa keserakahan, keburukan umat manusia terbesar, dan berhala dijadikan Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Hingga suatu hari, pada saat semua orang termasuk raja pergi meninggalkan kotanya, Nabi Ibrahim memiliki akal untuk menghancurkan semua berhala-berhala itu dengan sebuah kapak. Lalu menyisakan satu berhala dan sengaja menaruh kapak sebagai kalung berhala. Setelah Raja Namrud dan pengikutnya kembali ke kotanya, Raja Namrud sangat marah mengetahui kejadian tersebut. Raja langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya karena Raja tahu bahwa beliau tidak suka terhadap berhala-berhala itu. Raja meminta agar Nabi Ibrahim dibawa ke hadapannya. Dan saat sudah di hadapan Raja Namrud, Nabi Ibrahim tidak mengaku bahwa ia yang menghancurkan berhala-berhala itu. Dengan kecerdasan Nabi, beliau berkata dengan lantang bahwa berhala terbesar yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan semua berhala. Kemudian terjadi perdebatan yang membuat Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk menghukum Nabi Ibrahim. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Raja Namrud tersadar bahwa berhala yang mereka sembah selama ini bukanlah Tuhan. Raja Namrud semakin marah terhadap beliau. Raja memerintahkan pasukannya untuk membakar beliau hidup-hidup. Nabi diikat di tengah tumpukan kayu, lalu Raja memerintahkan menghidupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim sama sekali tidak terbakar api. Hal ini membuat heran seluruh pasukan dan Raja Namrud. Nabi Ibrahim keluar dari api tanpa luka sedikit pun. Kemudian mereka berpaling dari berhala dan menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim diuji untuk mengorbankan anaknya. Selang beberapa lama, kehidupan Nabi Ibrahim pun berlanjut saat beliau menemukan tambatan hati, yakni Siti Sarah dan Siti Hajar yang keduanya dipertemukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta memiliki dua anak yang bernama Ismail yang dilahirkan Siti Hajar dan Ishak yang dilahirkan Siti Sarah. Saat lahir anak pertamanya yaitu Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang sudah dinantikan berpuluh-puluh tahun. Karena kecintaan dan ketakwaannya kepada Allah, Nabi Ibrahim bersedia menyembelih anaknya Ismail dengan tulus dan ikhlas. Melihat ketakwaan Nabi Ibrahim, Allah kemudian mengganti Ismail dengan seekor kambing. Untuk menghormati peristiwa tersebut, setiap tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam melakukan penyembelihan hewan kurban. Nabi Ibrahim akhirnya wafat pada usia 175 tahun. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon